Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kayla Shuni dengan NIM 2510514,18. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan portofolio saya mengenai hasil proyek saya dengan judul klasifikasi sentimen review film IMDb menggunakan Neural Network LSTM. Nah, di sini sumber yang saya ambil berasal dari Kaggle, yaitu dari ini. Jadi di sini saya mendapatkan review dari IMDb Dataset dengan 50.000 data. Nah, yang pertama saya lakukan, saya akan load dataset dulu. Saya akan mengupload file dataset IMDb yang tadi. Karena menurut saya datanya terlalu banyak, jadi saya akan mengambil sampelnya untuk 1.000 data saja. Lalu di sini ada hasil untuk saya mengambil 1.000 baris pertama. Lalu saya langsung ke proses pre-processing. Jadi di sini saya, membersihkan teks, lalu saya menghapus tag HTML, lalu saya menghapus angka dan karakter khusus, dan menghapus spasi ekstra. Ini bertujuan untuk membersihkan teks dan mengubahnya menjadi format numerik yang dapat dipahami oleh model. Berikut ada dokumentasi, untuk pre-processing. Lalu setelah pre-processing, saya melakukan lalu, tahap yang kedua dari processing ini ada tokenisasi dan padding. Jadi tokenisasi ini bakal memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil. Kalau padding itu, model neural network yang membutuhkan input dengan panjang yang seragam. Sini juga ada beberapa, foto dari hasil saya melakukan tokenisasi dan padding sebagai proses dari pre-processing. Nah, ini text cleaning. Nah, lalu tahap pre-processing yang ketiga ada encoding label target. Jadi di sini kolom sentimen yang bersih positif dan negatif ini bakal diubah menjadi presentasi numerik, misalnya 0 atau 1. Jadi 0 bisa untuk negatif, positif menjadi 1 atau sebaliknya tergantung implementasi label encodernya. Sini juga ada fotonya untuk mengubah 0 dan 1. Lalu tahap ketiga setelah processing adalah saya melakukan train test fit. Jadi di sini saya melakukan satu latihan yaitu X-train dan Y-train dan pengujian, X-test dan Y-test. Sini saya nge-import train test fit dulu, lalu ke verifikasi, lalu contoh output-nya ini, X-train-nya memiliki bentuk 800, 100, 800 sampel dan 100 max length. Dan X-test-nya membentuk 200 sampel, 100 max length, Y-train membentuk 800 dan Y-test membentuk 200. Lalu setelah saya melakukan train test ini, tahap yang keempat adalah building LSTM modelnya. Jadi LSTM ini tuh jenis recurrent neural network yang sangat efektif untuk memproses data sekuensial seperti teks, karena kemampuannya dalam mempelajari dependensi jangka panjang. Lalu di sini ada komponen utamanya, yang pertama ada scalar model, embedding layer, dan di embedding layer-nya ada beberapa parameter yang penting, lalu ada LSTM layer, lalu ada dense layer, untuk dense layer-nya ada hidden layer, dan ada output layer. Nah, di sini ada proses kompilasi modelnya, ini ada optimizer, loss function, sama matrix. Lalu setelah itu tahap kelima ini ada training model. Jadi ini kita akan melatih model dengan menggunakan data pelatihan X-train dan Y-train. Jadi proses pelatihan itu melibatkan model untuk secara iteratif belajar dari data dan menyesuaikan bobot internalnya untuk meminimalkan fungsi kerugian atau loss function. Di sini ada langkah-langkah dan konsep pentingnya. Lalu di sini ada hasil dari effort-nya. Jadi jika akurasi terus meningkat, sementara file akurasinya mulai menurun, berarti tandanya kuat overfitting. Demikian juga jika loss pelatihan menurun drastis sementara, maka fallacy mulai meningkat. Nah, dalam kasus model SNM yang dilatih ini teramati bahwa akurasi mencapai 92%, tetapi akurasi validasinya hanya 57,50%. Jadi ini jelas menunjukkan overfitting yang signifikan, yang berarti modelnya terlalu kompleks atau terlatih
terlalu lama untuk ukuran dataset yang diberikan. Lalu, tahap yang terakhir ada evaluation dan visualization. Setelah model dilatih, sangat penting untuk mengevaluasi kinerjanya pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi ini bakal memberikan gambaran objektif tentang seberapa baik model dapat menggeneralisasi. Ini ada metrik, evaluasi klasifikasinya, ini ada hasil STM model conversion matrix-nya, lalu ini ada visualisasi dari conversion matrix-nya. Ini juga ada visualisasi akurasi dan loss, ini ada akurasi plotnya, lalu ini ada loss plotnya. Eee, Kesimpulan yang dapat didapatkan adalah, hasilnya ini aku tugas ini melibatkan klasifikasi sentimen ulasan film IMDb menjadi kategori positif atau negatif. Prosesnya yang tadi dimulai dataset terkompresi, lalu mengambil 100 sampel teratas, membersihkan dan proses teks, sampai akhirnya menyajikan temuan. Dan di sini ada hasilnya akurasi 59,50%, presisinya 62,71%, dan recall-nya 38,54, dan F1 score-nya 47,74. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.